Dunia kita berubah dan sepertinya hewan-hewan inilah yang harus menanggung resikonya. Selamat datang di What's Mojo Indonesia dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 hewan yang mungkin akan punah pada tahun 2049. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu, jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Untuk daftar ini, kita akan melihat pada spesies-spesies hewan dari seluruh dunia yang terancam punah dalam beberapa dekade ke depan. Nomor 10, koala. Imut dan begitu unik, koala bukanlah spesies beruang, tapi merupakan spesies terakhir dari famili Phascolarctidae. Sayangnya, meski mereka berhasil mempertahankan eksistensinya sampai sekarang, koala mungkin akan segera bergabung dengan kerabatnya dalam daftar kepunahan. Walau saat ini masih dikategorikan sebagai rentan, di tahun 2019, Australian Koala Foundation mengatakan kalau koala mungkin akan punah karena populasinya yang semakin menurun. Meski begitu, pernyataan ini masih diperdebatkan. Komunitas saintifik nampaknya setuju kalau perubahan perlu dilakukan untuk memastikan keselamatan dari hewan yang imut ini. Kalau enggak, mereka akan berada dalam masalah yang serius. Nomor 9, saola. Di antara hewan-hewan langka dengan ukuran sepertinya, saola yang dikenal juga dengan sebutan spindlehorn, kukwang ox, dan Asian unicorn dianggap terancam punah. Masalahnya, hewan ini baru saja ditemukan secara resmi di tahun 1992 yang menimbulkan tanda tanya besar. Hewan ini baru saja difoto di habitatnya pada tahun 1999 dan mereka dikenal menghindari kontak dengan manusia. Sayangnya, habitat alamnya terbatas di tempat yang penuh dengan ancaman manusia. Karena saola sangat sulit untuk diamati, komunitas saintifik cukup kesulitan untuk menghitung populasi mereka saat ini. Tapi ada kemungkinan yang tersisa tinggal beberapa puluh saja. Nomor 8, penyu. Penyu merupakan kelompok hewan mempesona yang telah menginspirasi para ilmuwan, pencinta hewan, dan konservasionis selama beberapa generasi. Saat ini, ada 7 spesies penyu yang diketahui masih hidup. Namun sayangnya, hampir semuanya dikategorikan baik rentan, terancam punah, atau sangat terancam punah. Penyu sisik termasuk dalam kategori yang terakhir dan saat ini berada di antara grup yang paling mengkhawatirkan. Meskipun populasinya telah menipis turun 80% dalam 100 tahun terakhir, penjualan tempurung mereka masih berlanjut. Nampaknya penyu sudah diserang dari segala sisi. Gak cuma telur, tempurung, dan dagingnya yang diburu. Mereka juga menjadi korban dari perusakan habitat, serta sering menjadi korban yang gak sengaja dari perikanan industri. Nomor 7, gorila. Siapapun yang pernah menghabiskan waktu dengan kera besar ini akan mengatakan sulit rasanya untuk tidak merasakan kekerabatan dengan sepupu simian kita. Mereka merupakan hewan yang sangat cerdas dan emosional. Dan itulah yang membuat keadaan menjadi genting ketika banyak gorila yang berada dalam tragedi ini. Perusakan habitat alamnya ditambah dengan pemburuan telah mendorong makhluk yang indah ini ke depan pintu kepunahan. Diestimasikan hanya ada 5.000 gorila timur yang tersisa, termasuk 1.000 gorila gunung. Sedangkan untuk Cross River gorila, sebuah spesies dari gorila barat, diestimasikan hanya sekitar 250-300 ekor yang tersisa. Nomor 6, terenggiling. Mereka terlihat seperti makhluk dari film sci-fi. Dan meski saat ini mereka masih hidup, hanya dalam beberapa dekade saja terenggiling mungkin akan punah. Beberapa spesies terenggiling memang sudah punah dan mereka yang tersisa merupakan mamalia yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Terenggiling merupakan hewan kecil yang bersisik dan lucu yang bisa ditemukan sepanjang Asia dan Afrika. Daging serta sisiknya memiliki harga yang mahal. Selama berpuluh-puluh tahun, mereka telah diburu dan diperdagangkan meski ada peraturan yang ketat untuk melindunginya. Untuk terenggiling pahlawan asal Filipina, populasinya telah menurun sebanyak 95% hanya dalam waktu 4 dekade terakhir. Nomor 5, vaquita. Vaquita yang memiliki arti sapi kecil ditemukan pada tahun 1950-an. Tapi karena operasi gillnet fishing yang ilegal di Teluk Meksiko, California, spesies ini hampir punah. Dengan 10 ekor yang tersisa, lumba-lumba ini merupakan hewan mamalia laut yang paling berkemungkinan untuk punah. Pada tahun 2017, sebuah program penangkaran dikembangkan, tapi kemudian dibatalkan setelah ikan betina yang ditangkap mati hanya dalam beberapa jam saja. Waktu semakin menipis untuk menyelamatkan spesies ini, dan dengan gillnet yang ilegal di teluk masih membunuh mereka satu persatu, kita mulai kehabisan waktu. Nomor 4, gajah Sumatera. Berasal dari Pulau Sumatera, Indonesia.
Seperti banyak spesies lainnya, hewan besar ini menjadi terancam punah berkat pemburuan dan kerusakan habitat. Hanya dalam 25 tahun terakhir, lebih dari 2/3 habitatnya dihancurkan. Sekarang, ada kekhawatiran kalau hutan yang tersisa pada Pulau Sumatera nggak akan cukup untuk mendukung populasi yang sehat. Di awal tahun 2000-an, gajah-gajah ini telah menghilang dari daerah di mana sebelumnya mereka terlihat, membuatnya sudah punah di daerah tersebut. Kalau gajah-gajah dan habitatnya nggak bisa dilindungi, WWF Indonesia mengestimasikan kalau mereka akan lenyap kurang dari 10 tahun. Nomor 3, badak hitam. Badak merupakan hewan favorit bagi para pemburu. Tanduknya memiliki nilai yang tinggi untuk alasan kesehatan. Di tahun 2018, badak putih utara jantan yang terakhir telah mati, menyisakan 2 ekor betina dan beberapa bahan genetik yang berpotensi menyelamatkan spesiesnya. Kalau vitrofertilisasi ini gagal, mereka akan punah. Sedangkan badak hitam barat dinyatakan punah pada tahun 2011. Saat ini spesies badak hitam dianggap terancam punah. Diestimasikan hanya tersisa sekitar 5.000 ekor. Untungnya itu merupakan kemajuan dari 20 tahun yang lalu di mana populasinya hanya setengah dari itu. Meski begitu, kita masih harus berusaha keras untuk menghindari kepunahan. Nomor 2, orangutan Sumatera. Gajah Sumatera bukanlah satu-satunya spesies yang menghadapi kepunahan. Orangutan dibagi menjadi 3 cabang. Bornean, Tapanuli yang ditemukan pada tahun 2017, dan Sumatera. Untuk spesies yang terakhir, penggundulan hutan telah mendorong populasi orangutan yang tersisa ke sudut Pulau Sumatera. Salah satu biang keladinya adalah industri minyak kelapa sawit. Untungnya, sebuah survei di tahun 2016 melaporkan kalau usaha pemulihan terbukti efektif dengan populasinya menjadi 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2004. Namun, mengingat kalau orangutan ini asli dari Sumatera, masa depannya masih genting. Karena ketika berbicara tentang penggunaan lahan, itu kembali kepada manusia. Nomor 1, macan tutul Amur. Hewan langka memiliki daya tarik tersendiri. Meski semua itu bagus, ketika populasi dari kucing besar ini merosot hingga tinggal beberapa saja, perasaan kagum kita langsung digantikan oleh kekhawatiran. Ditemukan di Rusia dan China pada tahun 2007, populasi macan tutul Amur hanya tinggal 19 dan 26 ekor. Semua berkat pemburuan dan pembakaran hutan. Baru-baru ini, beberapa penelitian yang berbeda mengestimasikan angkanya sekitar 60 atau hampir 100. Berapapun angka pastinya, hewan yang menakjubkan ini bisa saja punah hanya dalam 1 generasi. Untungnya, organisasi konservasi melakukan tindakan untuk melindungi spesies ini dari para pemburu. Jadi masih ada harapan kalau mereka akan selamat. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari What's Mojo Indonesia dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.